warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardianto, pengawas sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Memiliki saat ini ada 9 sekolah binaan dan kami laksanakan dengan pengawasan dengan model coaching diferensiasi berkala. Maksudnya apa? Bahwa di era pandemi ini maka saya cara pengawasannya dengan PPJJ, yaitu pembimbingan pengawasan jarak jauh. Jadi kami pakai online. Kami caranya kita kesepakatan dulu dengan kepala sekolah lewat WA atau telepon, kemudian kalau sepakat waktunya kita siapkan link untuk Google Meet dan kita bicara. Tahap awal kita akan membicarakan tentang rencana-rencana apa yang harus disiapkan oleh kepala sekolah. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya beliau memberikan jawaban tentang rencana-rencana ke depan. Kita harus pinter-pinter memberikan pertanyaan pemantik. Dengan demikian beliau adalah orang-orang yang mumpuni dan pinter, tentunya bisa membuat rencana-rencana yang spektakuler. Nah, kan kita menggunakan konsep andragogik, yaitu dengan orang dewasa. Dalam kesempatan ini saya hanya menayangkan 2 sekolah binaan dari 9 yang ada karena masalah waktu ya. Saya mengambil sampling dari SMA Muhammadiyah 10 dan SMA Negeri 1 Menganti. SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik terletak di Jalan Raya Mutiara nomor 95 Pondok Permata Suci PPS Gresik yang sangat strategis. Kami merumuskan visi misi Smambio adalah menjadikan sekolah Islam yang unggul berbasis riset dan psikologi. TV Mujatim, Stasiun Mugeb Gresik. Di era seperti ini ya, ini sesuatu hal yang menarik bagi saya. Jadi saya mohon Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk menjelaskan program-program unggulan apa dan mungkin yang telah tercapai juga apa. Monggo Pak, dipersilakan Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Mardianto. Saya Hari Widianto selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 GKB ingin menjelaskan mengenai beberapa program unggulan yang memang kami ini beranggapan bahwa pembelajaran itu harus bersifat kekinian atau terkini gitu ya, atau terbaru. Jadi semuanya itu berbasis layanan sesuai dengan misi kami adalah sekolah Islam unggul berbasis riset. Dan alhamdulillah kami memenangkan lomba itu dan menjadi juara 1 di tema tersebut di bidang riset. Dalam coaching tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Jadi di tengah-tengah pelaksanaan kita melakukan coaching berdasarkan kesepakatan waktu. Kita tanya sejauh mana progres kegiatan yang telah direncanakan. Program-programnya bagaimana? Adakah hambatannya? Adakah permasalahannya? Dan kemudian bagaimana solusinya? Itu kita tanyakan. Dan beliau pasti akan menjawab dengan tepat karena beliau merencanakan sendiri dan melaksanakannya sendiri. Dengan demikian dia sudah memiliki strategi cara-cara penyelesaian masalah. Demikian. Ini sekaligus pembimbingan dan pengawasan lewat Bapak, siap. Lewat online. Begini Bapak, sekolah Bapak setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu hingga sekarang prestasi-prestasi apa saja yang pernah diraih
terutama hubungannya dengan prestasi siswa dan hubungannya juga dengan tentang ke perguruan tinggi, outputnya bagaimana. Mungkin sedikit bisa menjelaskan, monggo. Nggih Bapak, alhamdulillah sekolah kami walaupun kami itu di pinggiran Pak, berangkat dari masukan anak-anak yang mungkin akademiknya itu tidak sama dengan sekolah-sekolah yang di kota. Kami semua Bapak Ibu guru punya tekad untuk bisa bersaing dengan yang sekolah di kota. Awalnya kami lebih banyak ke fokus di bidang non akademik Bapak. Jadi di bidang non akademik yang lebih banyak kami maksimalkan. Kalau akademik jelas kami butuh tenaga yang besar, makanya kami berangkatnya dari non akademik. Alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan anak-anak lumayan cukup berkontribusi mengangkat nama sekolah. Mulai dari kegiatan di ekstra itu yang paling menonjol, kalau panjenengan dan teman-teman guru atau yang lain bilang hoki itu yang di mana di Gresik, pasti bilangnya SMA 1 Menganti. Jadi pernah sampai kejuaraan tingkat nasional, bahkan kami pernah ke Malaysia juga Bapak. Ya waktu itu. Pada kucing yang ketiga yaitu refleksi. Caranya bagaimana? Kepala sekolah kita ajak untuk hening, tenang, diam, merenung. Setelah damai, tenang, kemudian kita tanya, setelah Bapak atau Ibu melaksanakan program yang kemarin itu, coba diingat kembali apa-apa capaian yang telah diperoleh, kemudian apa-apa hambatan yang ada, dan penyelesaiannya bagaimana, kekurangannya di mana, capaiannya sejauh mana. Itu semua merupakan refleksi. Jadi refleksi begitu caranya, kita hening dulu. Dengan hening, tenang, maka kita bisa mengorek kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian kelebihan-kelebihan juga yang ada, itu kita ketahui bersama dan akhirnya kita mempersiapkan untuk rekomendasi. Setelah rekomendasi selesai yang dibuat oleh kepala sekolah sendiri, kemudian mereka atau beliau akan segera menindaklanjuti. Nah, proses tindak lanjut itulah kita juga sepakat kapan ditindaklanjuti dan kapan kita akan melakukan coaching lagi. Maka beliau akan terdorong untuk segera menyelesaikan karena nanti ada tuntutan untuk coaching lagi. Dengan demikian dia melaksanakan tindak lanjut itu hasil dari rekomendasinya beliau sendiri, sehingga sangat enjoy sekali beliau melaksanakan. Nah, begitulah yang saya maksud pembimbingan pengawasan dengan coaching diferensiasi berkala. Disebut coaching atau coach karena kita melatih kepala sekolah agar potensinya berkembang pesat. Kita dorong. Beliau menemukan sendiri karena andragogik tadi ya. Dan kemudian melaksanakan sendiri, merencanakan sendiri, melaksanakan, kemudian merefleksi sendiri dan merekomendasi sendiri dan menindaklanjuti sendiri. Kita hanya mendampingi aja. Nah, kemudian setelah itu, kenapa kita bicara diferensiasi? Karena setiap kepala sekolah kan memiliki karakter yang berbeda, kondisi lingkungan sekolah yang berbeda, dan tuntutan kebutuhan sekitar situ juga berbeda. Maka dari itu kita dalam memperlakukannya itu juga harus berbeda. Maka diferensiasi, kita melayani perbedaan itu, nggak boleh disamakan. Atau sekolah A dan B sama, nggak bisa. Kita harus diferensiasi, itu yang saya. Dan berkala artinya coaching ini tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali, bahkan lebih dari 3 kali. Asal itu masih ada rekomendasi dan tidak lanjut, coach lagi sampai final, sampai selesai, sampai sukses. Intinya satu, dengan cara seperti ini kepala sekolah dalam melaksanakan aktivitasnya itu sangat enjoy, tidak merasa terpaksa karena dari beliau sendiri dan tidak merasa diawasi. Dia berjalan dengan kesadaran sendiri beliau melaksanakan. Demikian. Terima kasih.